Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita tunggu sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih bisa ngaji bersama. Mudah-mudahan dikasih istiqomah. Baik, kita mulai dengan mendoakan orang tua kita, para guru-guru kita semuanya, dan negeri ini mari selalu kita doakan. Mudah-mudahan selalu Allah kasih ya menjadi negeri yang makmur kembali. Pandemi ini sudah pasti berdampak resesi ekonomi di negeri ini. Ini sudah turun 1,7 ya, minus kapal. Ya, mudah-mudahan tidak sampai ke krisis ekonomi, dan insya Allah nggak sampai krisis ekonomi sebagaimana dulu era 98. Dan tentu berkat doa semuanya, mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurur rahim. Bihadhihi dunya as-salih al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kita lanjutkan. Kemarin baru ta'awuz. Jadi malam Kamis ini kita mengkaji di dua kitab rujukannya begitu sebagai maraji' tafsirul Quran di Syekh Imam Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Aziz ibni Abdissalam Syafi'i. Ya, lalu ada mukhtasar khawatir fadilatul Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi. Ini di juz awal. Insyaallah kita lihat di kitab ini yang awal ya, beberapa catatan yang sudah kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sekaligus jawaban. Kita ini manusia yang oleh Allah khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Lalu di surah Yasin juga disebutkan innasyaitan lakum aduwwum mubin. Setan itu jelas musuh yang sangat cetha welo-welo. Walaupun kadang kita agak berkompromi dengan setan itu, dan kita sudah paham juga bahwa innan nafs la'ammaratun bisu. Salah satu dari nafsu itu adalah mengajak kepada sesuatu yang buruk. Itu udah pasti. Contoh misalnya kalau Mbah Damin ini kan sudah teruji pribadi yang tidak suka marah. Ya bisa marah, bisa, tapi tidak suka marah. Iya. Tapi ada orang yang termasuk kadang saya, kalau lagi diusilin itu suka marah gitu. Kalau yang biasa nih marah, kita sudah paham. Kalau kemudian marah
itu biasanya dampaknya negatif. Innan nafs la'ammaratun bisu. Nafsu itu kemarahan yang kemudian diperturutkan biasanya akan berdampak negatif. Tetapi negatif pun sudah ada di dalam mindset kita, tetap aja kita perturutkan. Dan setan sangat pinter, makanya ketika kemudian wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafir. Aba wastakbara. Ngapain saya nyembah Adam, manusia? Dia terbuat dari tin, tanah lembut yang tidak bagus. Nah, wa ana khuliqa min nar. Saya tercipta dari cahaya api gitu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lalu disitulah perdebatan yang luar biasa sampai kemudian Adam dan Siti Hawa ya lalu digoda, ya, dibisiki kan begitu. Di dalam surah Al-Baqarah itu kan sangat jelas sekali ya. Lalu qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sampai kemudian tergelenjarkan wala taqrabu hadhihi syajarah. Poinnya adalah begitupun ayahanda kita Nabi Adam itu sudah pernah tergoda di dalam konteks ya terpisahkan di surah Al-Baqarah itu ya, di surga lalu kemudian turun ke muka bumi ini. Kita ini sudah paham setan itu musuh terbesar kita. La'uwiyannahum illa ibadakas. Setan itu ya tugasnya hanya satu, sumpahnya satu, menggelincirkan seluruh keturunan Bani Adam. Illa ibadikal, kecuali hamba-hamba Allah yang salih. Maka tamengnya, salah satu syaratnya supaya kita tidak tergoda oleh setan itu adalah menjadi orang-orang hamba yang salih. Dan karena keberanian kesalehan inilah salah satu yang ditakuti oleh setan adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sampai dikisahkan nanti di alam kubur itu juga Umar bin Khattab paling akan pemberani itu. Bismillah, mudah-mudahan kita termasuk yang pemberani, self confident. Nahnu lana i'timadu 'ala nafsi. Kita punya kepercayaan diri. Termasuk kenapa? Ya minimal kita percaya diri, merasa kita beramal baik gitu, berusaha beramal baik. Dan itu yang kemudian diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Tidak sombong Pak, enggak, itu yang diajarkan. Kalau Mbah Damin sholat, Pak Asdaku sholat, kira-kira itu punya keyakinan sholatnya diterima atau enggak? Punya. Dan memang harus kemudian kita arahkan bahwa saya sholat insya Allah diterima. Ghalabatuzon namanya, mengarahkan prasangka baik kita bahwa saya sholat, saya puasa, saya mengasuh keluarga dengan baik, saya bertetangga dengan baik, itu kemudian akan diterima oleh Allah SWT. Maka bawaan orang yang beramal soleh itu lebih ringan. Beda dengan maaf misalnya orang yang suka zina, ketemu orang aja malu. Orang yang suka nyuri tapi belum dikatahi mesti malu. Ya, dan kita punya sejarah tentang orang yang membunuh itu pasti juga dia punya rasa bersalah secara tidak langsung. Karena fitrah kita adalah bagus sebagai manusia yang diciptakan suci. Baik. Nah, di dalam surah ini Allah jelaskan ya bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillah, bada'tu bismillah, al-ismu sillah ya indal jumhur. Jadi kalau kita ingin memulai segala sesuatu bismillah. Mengambil ikan bismillah, mau jalan bismillah. Nanti dijelaskan di beberapa yang lain, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dilalah kalau di jalan ada keserempet, kita selamat. Ya, alhamdulillah. Apalagi hal-hal yang besar. Huwa al-ismul a'zam ya, wa huwa ilmun idza labutta li dzat min ismin ilmin ya, yantabi'uhu asma'us sifat. Jadi ini memang sifat yang kemudian oleh Allah kita ini dianjurkan untuk selalu menyebutnya. Termasuk apa? Ar-Rahmanur Rahim,
Ar-Rahman ablagh wa kanat al-jahiliyah. Di sini kemudian disebutkan wala muslimiyya bir-Rahman qarinallah atau qaranallah ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kemudian kita ini mencoba untuk mudah di dalam segala urusan, selalu hadirkan Allah, yang kemudian Allah akan menyertai kita di dalam setiap perilaku itu. Dengan cara apa? Yang menghadirkan Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun, kan begitu kalau orang Jawa kita, ya, Bismillah. Nah, War-Rahim min rahmatihi li'anhi ta'atihi Ar-Rahman min rahmatihi li'ad dunya War-Rahim min rahmati ahlil akhirah. Jadi sifat Rahman Rahim Allah ini memang akan selalu hadir menemani kita, karena memang Allah itu memiliki sifat kasih sayang yang sepenuhnya kepada kita. Rahman War-Rahim, ya Rahman ya Rahim ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Allah. Misalnya gitu, Pak Yusuf sudah kerja bagus di perusahaan, tapi ada yang kemudian nyentilin gitu, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu yang kemudian asma itu kemudian kita baca, melembutkan kolbu bos-bos. Ya, penting. Kenapa? Karena kita ada Allah. Tidak hanya blueprint profesionalisme. Ini yang kemudian kita penting. Saya ingin menulis juga itu tentang Islamic values and professionalism. Jadi orang bekerja secara profesional, tetapi diimbangi dengan nilai-nilai spiritualitas yang bagus. Pasti hasilnya akan berbeda. Hipotesanya begitu. Kenapa? Orang profesional saja itu udah bagus, apalagi kemudian ada balutan dari hard skill, ada dari soft skillnya itu spiritualitas yang bagus. Ini menarik gitu. Nanti ditulis Pak Yusuf. Saya sedang menulis 3 artikel jurnal. Makanya Pak Yusuf ini ya mudah-mudahan lah ya berimbang insyaallah di dunia wal akhirah. Alhamdu as-sana ya bijamili sifat wal afwal wasyukr wasana bil an'am falhamdu lirabb al malik karabiddar as-sayyid. Jadi kalau kemudian kita mengatakan alhamdulillah, maka di dalam tafsir ini jelaskan kita sedang memuji segala apapun yang kemudian kita peroleh ini hakikatnya adalah karena Allah, maka kita memuji Allah. Pak Yusuf bisa hebat ya karena Allah. Punya 2 anak, bahkan dihadirkan 2 cucu yang bagus-bagus karena Allah. Ya. Karena ya maaf, khuliqa min ma'in dafiq, sperma yang dimiliki Pak Yusuf bagus, berkualitas, lalu mampu ketemu dengan ovum itu, lalu melahirkanlah anak-anak yang hebat-hebat. Dan kita menyaksikan nyuwun sewu di daerah teman-teman sana itu. Dulu mungkin pernah agak sedikit saya singgungan. Ada yang Bang bagus sekali. Sampai akhirnya yang luar biasa itu, saya nggak perlu sebutkan orangnya, istrinya ini yang mencarikan suaminya itu. Mana yang kedua? Suami istri yang kedua. Pak Yusuf langsung bangun, langsung bangun dia mencarikan suami kedua. Padahal menurut saya itu ya sekarang beliau tidak mau menerima yang ya dalam terminologi beliau termasuk berkaitan dengan bank konvensional itu menjadi persoalan gitu, sehingga beliau sekarang ini ya prinsipnya begini, apa yang kadang kemudian kita itu sudah ikhtiarkan begitu luar biasa, ternyata Allah kehendaknya lain, kan begitu ya Mbak Dami. Saya pun tidak menyangka bahwa kemudian termasuk orang-orang yang terdekat saya begitu, kayaknya udah luar biasa ikhtiarnya, tapi belum dikasih juga begitu. Ya
termasuk ini saya doakan, mungkin adik saya juga sedang berikhtiar. Dulu beliau ada di salah satu bank negeri dan dengan gaji yang luar biasa gitu. Lalu karena istrinya ke Amerika, dia keluar resign, dan sekarang sudah hampir 3 tahun ini tidak bekerja. Luar biasa kan, dari puluhan juta gaji lalu tidak bergajian dan ngomong anak misalnya gitu. Dan pengakuan beliau sudah mengajukan aplikasi ramaran sampai 100 di era pandemi. Luar biasa. Dulu kayaknya nolak-nolak kerja, sekarang satu pun itu sulit. Ada hanya kasir di swalayan kecil yang nggak seberapa, nggak mau. Nah, inilah kenapa kemudian oleh orang tertentu kadang harta itu berlimpah tapi tidak dikasih sesuatu yang diharapkan. Itu ada. Tapi ada yang kemudian tiap hari itu kayaknya kopi no, tapi ya di sisi yang lain nggak dipenuhin juga. Itu jawaban. Maka ini kita kemudian bersyukur bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Kita melihat di tafsir ini biar lebih jelas lagi di kitab Asy-Sya'rawi ini. Ya. Nah, kemarin kita menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu amalan kita. Nah, misalnya Mbah Minto ini sedang ada hajah besar. Wirid yang bisa kita banyakin adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa inni samitullah ya yaqul fanqala bi ni'mati minallah fadlin min sasmusu Ali Imran ini ya, di surah Ali Imran. Lalu ada juga yang kemarin kita sebutkan di akhir-akhir itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kalau Pak Yusuf dari rumah sini sampai ke perusahaan situ itu sudah 100. Kalau saya dari sini sampai ke yang Batu sana dekatnya Sampokong ya Pak, itu sudah kira-kira ya hampir 1 juz kelar sama sak wiridnya. Biasanya kita baca Fatihah kepotong konsentrasi konsentrasi lihat kanal barat, mobil lewat, ono truk lewat, macam-macam. Itu biasanya Fatihah sampai 100, atau kalau enggak ya hampir 1 juz, kalau enggak ya istighfar sama la haula masing-masing 300. Nah, ini menjadi mengefektifkan waktu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini menjadi amalan wiridnya para anbiya di sini. Fastajab lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ayat ini, zikir ini boleh juga dibaca bagi ibu-ibu yang kebetulan datang bulan ketika dinyatakan sebagai wirid. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan ayat Quran. Tapi ketika datang bulan, ibu-ibu ini banyak yang nanya, terus saya ngamalin apa? Ya ngamalin wiridan. Lah kalau wiridannya ayat Quran, kalau ayat Quran itu menjadi kebiasaan untuk wiridan, enggak masalah. Seperti bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Quran, tapi kan jadi wirid, jadi zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, termasuk ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini ayat di bulan Muharram kemarin itu mengkisahkan dari dulu zaman kenabian sampai sekarang ini Allah memberikan jalan keluar bagi para nabi yang sedang diuji. Nah, mudah-mudahan bulan September ini juga, ini masih Muharram bukan Bang? Sudah lewat ya? Itu juga kita terlampaui ya, sudah lewat di ini untuk kemudian masa-masa ujian. Yeah. Termasuk ya di sini diajarkan, ditambahkan wa fawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa fawwidu amrina ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu biasanya habis sholat 5 waktu 5 kali. Kalau dulu yai ngasih ijazahnya dulu.
Kalau lagi berat, ya Allah saya ngurusin anakku berat begini, saya ngurusin kantor saya begini berat, saya ngurusin rumah saya berat, saya ngurusin tetangga saya berat, saya ngurusin istri saya berat, saya ngurusin diri saya berat. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Rabb, saya pasrahkan urusan saya kepadamu, ya. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya kan Engkau Allah paling tahu tentang kondisi kemanusiaan atau urusan kita. Jadi nek pun ngaten iki nggih pripun? Nggih kula Pak Yusuf, 2 hari ini sebenarnya agak sakit. Tak wiriti niki terus alhamdulillah dalune saged radi ngaji. Saya menemukan Pak Asdaku yang kemarin tugas madu itu ya. Saya kombinasikan tambahan ini kemarin saya coba badan lumayan. Saya baca dari Dr. Zaidun untuk detoksifikasi itu degan muda sama rempah-rempah di blender. Nah kemarin saya coba agak sedikit pragmatis, saya beli degan di situ dekat SPBU kan banyak tuh, lalu saya campur dengan sasetan jahe merah. Nah campur dikit madu sama jahe merah. Malam saya minum, alhamdulillah pagi itu lancar, lumayan. Ini tadi masih pemulihan. Di degan biasanya di blender kalau mau lebih alami, yang jahe itu Mbak, jahe atau kemudian rempah-rempah kunir dan lainnya. Kalau saya yang sasetan jahe merah itu lalu saya campurkan, tak tambahin madu dikit, alhamdulillah. Ini baru saya coba kemarin Mbak. Ini saya sharing, mudah-mudahan radi cocok. Nah kalau seperti daun lontar dan lain itu kan udah masyhur ya Mbak, udah masyhur daun lontar atau kemudian yang untuk itu. Dan Pak Yusuf tahu, saya 10 tahun riwa-riwi perjalanan di goncang bis itu tantangannya tensi. Ya, ini dokter juga menyarankan untuk supaya jangan sampai tensinya itu naik. Karena sudah di atas usia 40. Makanya luar biasa itu Pak Yusuf. Mbah Damin seger di usia beliau seperti ini itu bersyukur sekali. Lihat mbah-mbah sambil happy nyiramin bunga, ya, gandengin anak-anak itu luar biasa ya. Mbah? Normal lah. 120. Loh Pak Yusuf mawon 132. Nggak pernah naik. Kalau lagi lihat misalnya perilaku menantu yang kurang enak gitu dibarke ngoten ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Iya, saya tensinya agak lebih turun dikit, alhamdulillah. Novel pun di pesantren. Ini dilihat biayanya enggak apa-apa. Novel udah di pesantren Mbak. Soalnya enggak deh tensinya. Ya kalau tanggal muda 130. Timun rata-rata 130 35. Sama dokter jangan sampai 140. Nggih, kalau tanggal tua itu agak naik. Ya kalau Pak Yusuf kan semua tanggal itu dibuat muda ya, sehingga happy gitu ya. Iya, luar biasa loh Mbak. Jarang kan kita temukan itu, pokoknya rokok depan masjid happy. Nggih. Happy, life without problem itu kan luar biasa itu. Iya, langka di zaman modern sekarang itu sangat langka. Orang mau bilang apa rokok naik, enggak apa-apa, yang penting saya tetap bisa beli. Ini luar biasa itu. Nah, ini kekuatan. Mudah-mudahan kita bisa lebih ini. Bismillah, masya Allah, la quwata illa billah. Ini juga termasuk yang bisa kita ajarkan. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini ampun ajeng mendekati tolong dikabari.
Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nuzila qala Jibril iqra. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam ma'na biqari. Ini Rasulullah. Saya membayangkan nanti kayak Pak Yusuf, saya misalnya hadirin dikubur bareng, kuburannya jejer-jejer. Ya mungkin Pak hadirin dulu, baru Pak Yusuf, baru saya misalnya. Itu lalu ditanya sama malaikat itu, "Marabbuka?" Itu kalau nggak siap pun begitu. Jangankan kita, Rasulullah pertama kali ketemu Jibril di Gua Hira itu ngeredek semua. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Saya ini bukan seorang yang pembaca. Ini di sini kan Allah tabaraka wa taala tahaddas bi qira'ati allati taqul li syai' kun fayakun. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahassadu bi basyiratihi allati taqul innahu la yastati'. Buatan sakit kalau Jibril. Itu kan dikisahkan sampai kemudian turun itu gemetaran semua. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa syiratak fakabbir. Sampai kemudian Khadijah saat itu memberikan satu peneduhan, enggak usah khawatir, bukankah engkau Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Nah ini kayaknya menarik ini Pak Durin. Kalau kita di sini ini iktikaf jam 3, jam 2 malam, lampunya dimatiin. Dulu sebelum pandemi saya sering mengisi mabit malam itu. Lampu matiin jam 2 malam tahajud bareng, nanti dilanjutkan sampai acara motivasi pagi gitu. Di masjid ini ya mungkin sholat tasbih kadang ya, insyaallah nanti kapan-kapan dilakukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Innallaha subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqa min adamin sayaj'aluka taqra 'alan nas ma yajzi' ulama dunya ala ayatu bimisli. Jadi Iqra wa rabbukal akram ini menjadi satu hal yang memang Allah sendiri ajarkan kepada kita. Sayangnya Pak Yusuf, yang dulu menjadi harapan kita sampai saat ini belum itu, termasuk habis maghrib itu tidak ada ngaji Quran di masjid kita. Yang lalu ada ustaz, kiai atau siapa yang di sini yang kemudian secara ngaji langsung begini anak-anak muda kita lalu membaca Al-Quran dari Fatihah sampai khatam. Rata-rata ketika sudah TPQ perasa selesai sudah bisa membaca Al-Quran, padahal itu baru cara membaca Al-Quran. Tidak kemudian didengarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kemudian, dan Rasulullah itu setiap Ramadan masih tadarus tahsin dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah kita mudah-mudahan ya Pak Yusuf nanti ini menjadi inspirasi. Ya kalau kemudian tidak ada ya kita ambil dari siapa lah. Kita datangkan banyak itu mahasiswa Pasdaku yang dari Unisula itu banyak yang hafiz Quran tiap malam 3 kali malam dihadirkan di sini bisa. Anak-anak ya ada 5-3 nggak masalah. Yang sepuh-sepuh nanti terus juga tidak ada masalah. Ya, nanti sekalian saya Pak Yusuf setoran hafalan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaber. Juz amat dulu. Paling kan ada ikhtiar kan begitu. Dari Fatihah sampai kemudian Fatihah lagi ya Yusuf. Nah, ya sebagai tahadus bin nikmah kita masih diberi sehat begitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Li'anna rabbaka qad rafa'aka darajatan 'aliyatan yu'allimuka wa dzalika anna Muhammad alaihi salatu wassalam la yaqra'ul Qur'an li'annahu ta'allamul qira'ah wa li'anna yaqra bismillah li'anna alladhi 'allamahu Allah. Jadi kenapa kemudian Nabi Muhammad tidak pernah menghafalkan Quran tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal? Karena memang Allah yang mengajarkan itu. Nah, kita belajar.
dan bocorannya di akhirat nanti Mbah Damin ya, kapan misalnya Mbah Damin sudah tutup usia nanti, terus 30 tahun kemudian saya misalnya, atau 35 tahun kemudian menyusul, kita ketemu di surga yang seperti ini Pak hadirin Pak Yusuf semuanya. Amalan kita itu qiraatul Quran, deres Quran bareng. Maka selama di dunia ini ya bismillah, mudah-mudahan kita masih bisa istiqomah untuk mentahsinkan Quran kita dan juga mendawamkan qiraatul Quran. Syukur-syukur tahfiznya kita tambah. Nabda'u aidan tilawatul Quran bismillah li anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi anzalahu lana wa yusadziru lana wa yassir lana an na'rifahu wa nadluhu fal amrullah ilman qadrahu ma'rufa. Dengan begitu maka selalu kita meminta kepada Allah memudahkan itu. Ya, saya doakan juga Noval mulai. Kenapa harus mendung? Mulai menghafal Quran ini sudah tahsinnya kemarin sudah selesai. Ya. Baik, tinggal 3 menit lah. Baik, tes. Ya. Bismillah, kita lanjutkan. Nabda'u aidan tilawatul Quran bismillah li anna Allah tabaraka wa ta'ala alladhi anzalahu lana ya innana mutalibuna an nabda'u kullu ilmin bismillah fala ta'taqidu anna laka qadrah dzatiyyah fi hadhil qaul anna al asbab wal qawanin la dzatiyyah. Hina tabda'uhu kulla syai'in bismillah ka'annaka taj'alullah fi janibika ya yani Allah wa al-isma'ul jami' li sifatil kamal subhanahu wa ta'ala fa'ata yahtaj ila sifatin wa ta'addidu fataqul bismillah al-jami' li kulli hadis sifat. Jadi kenapa kemudian tadi di tafsir yang awal juga kemudian disebutkan selalu hadirkan Allah di dalam setiap kita melakukan aktivitas, naik motor kemudian kita bismillah, ya, pegang istri bismillah, Allahumma, seterusnya itu Pak Yusuf ya. Rokok Pak, terus itu ada yang usil, kalau yang pacaran bismillah dong. Ada kaidahnya. Amalan yang dibolehkan nabda bismillahirrahmanirrahim itu amalan yang mubah, amalan yang sunnah, bahkan yang wajib. Kalau amalannya haram tidak boleh dengan bacaan bismillah. Arab korupsi bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan yang agak terakhir dan tidak perlu dibahas, bagaimana kalau misalnya ada yang perokok lalu bismillahirrahmanirrahim, mboten kedah kula jawab mengatakan riyen, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.